Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ektor Dharma Alpawan dari kelas 4 dengan NEM akhir 1172. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 teori arsitektur, yaitu tentang arsitek dunia dan karyanya. Nah, di sini saya memilih Frank Lloyd Wright dengan karyanya yaitu Falling Water. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi dari materi yang saya pilih kali ini, yaitu pengertian dari arsitektur. Arsitektur merupakan seni atau praktik perancangan dan pembangunan struktur serta konstruksi bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level makro. Misalnya perencanaan kota, tak hanya satu bangunan dan pelaksanaannya saja. Orang yang merancang arsitektur tersebut disebut seorang arsitek. Selain untuk fungsi utama dari bangunan, arsitektur juga diciptakan dengan keindahan yang tercipta dari ide-ide atau seni dari sang arsitek itu sendiri. Dengan keindahan yang tercipta, tak heran para arsitek menciptakan karya-karya mereka dengan sangat indah tanpa menghilangkan fungsi utama dari bangunan itu sendiri. Adapun seorang arsitek dunia yang bernama Frank Lloyd Wright dengan karya yang legenda yaitu Falling Water. Frank Lloyd menciptakan karyanya dengan konsep perpaduan dengan alam, sehingga seperti yang kita lihat, bangunan yang menjorok dengan melayang di puncak air terjun ini terkesan sangat menarik dan berpadu dengan alam. Kita masuk ke pembahasan. Frank Lloyd Wright yang lahir pada tahun 1867 dan wafat pada 1959 dikenal karena keberadaannya sebagai arsitek yang mendunia akibat pengaruhnya yang sangat besar terhadap ranah arsitektur dunia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberadaannya, yaitu keberadaan karya-karyanya yang hampir tersebar di 37 negara atau lokasi, di antaranya seperti Irak, Jepang, Kanada, Mesir, Inggris, selain Amerika sendiri tentunya. Falling Water yang didesain pada tahun 1936 menjadi satu desain yang paling populer karena mempunyai relevansi yang jelas dan sangat terasa dengan konsep arsitektur organiknya. Bagian paling fenomenal dari rumah itu yaitu pada ruang keluarga yang menjorok dan melayang di puncak air terjun. Rumah gemericik dengan suara air yang berasal dari aliran sungai di Bukit Bear Run senantiasa menjadi musik alami yang didengar oleh tetangga-tetangga di seluruh penjuru rumah sekitar Falling Water tersebut. Bangunan yang kemudian terkenal dengan nama Falling Water itu dianggap sebagai adik karya atau mahakarya dari Wright. Frank Lloyd Wright adalah seorang arsitek fenomenal yang telah menghadirkan karya spektakuler rumah peristirahatan bagi keluarga Edgar J. Kaufman, yaitu pemilik sebuah departemen store dari Pittsburgh pada tahun 1935. Sejak tahun 1963, Falling Water beserta seluruh isinya oleh keluarga Kaufman Dr. diserahkan kepada Western Pennsylvania Konservasi untuk dijadikan museum sebagai penghargaan atas karya arsitektur Frank Lloyd Wright. Hampir 6 juta orang telah mengunjungi rumah tersebut pada Januari 2008. Nah, meskipun lokasinya terpencil di Pennsylvania, yaitu sekitar 2 jam berkendara dari Pittsburgh, tercatat lebih dari 120.000 orang pengunjung yang mengunjungi museum tersebut setiap tahunnya. Frank Lloyd Wright mengusung tema arsitektur organik pada karya-karya yang diciptakannya, khususnya pada Falling Water, karya fenomenal miliknya. Adapun prinsip-prinsip dari gaya arsitektur organik, yaitu yang pertama ada kesederhanaan dan ketenangan. Prinsip ini berada di belakang seni.
Keterbukaan harus dimasukkan dalam struktur menjadi bentuk yang terpadu sehingga menjadi jenis dekorasi yang alami dan tenang. Detail dan dekorasi dikurangi dan bahkan pictures, gambar dan mebel dalam struktur harus diintegrasikan. Yang kedua, ada banyak gaya rumah. Prinsip ini memungkinkan ekspresi dari kepribadian masing-masing klien, walaupun rancangan Wright selalu memberikan kontribusi yang signifikan. Selanjutnya ada korelasi alam, topografi, dan arsitektur. Sebuah bangunan yang didirikan haruslah selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang keempat, ada warna alam. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan harus selaras dengan warna alam. Dan yang kelima, ada sifat bahan. Sifat bahan ini dimaksudkan warna dan tekstur mereka tidak boleh berubah. Misalnya, jika kita membuat dari bahan kayu, warna dan tekstur kayu tersebut haruslah tetap menjadi seperti kayu. Begitu pula seperti batu bata, haruslah tetap tekstur dan warnanya seperti batu bata. Dan yang terakhir atau keenam, ada integritas rohani dalam arsitektur. Wright percaya bahwa kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas manusia, yang artinya bangunan harus memberikan sukacita dan suasana yang layak bagi penghuni. Hal ini menurutnya lebih penting dari banyak gaya. Dalam proses perancangan, Wright memfokuskan perhatian mulai dari hal yang besar sampai kepada rincian yang kecil, termasuk detail furniture luar dan dalam, misalnya perabot, karpet, jendela, pintu, meja, kursi, lampu hias, elemen perabot, dan lain-lain. Dia adalah seorang arsitek yang berpandangan bahwa rancangan, pembuatan, dan tujuan serta furniture dan benda-benda yang dipergunakan dalam bangunan adalah kesatuan dalam seluruh desain. Dalam mendesain rumah gaya Freire, yang menggunakan tema yang dikoordinasikan dengan elemen bangunan atau biasanya berdasarkan bentuk tanaman yang diulang dalam jendela, karpet, dan perlengkapan lainnya. Ia selalu membuat inovasi baru dalam perancangannya, seperti bangunan bahan baru yang dibuat di pabrik, yaitu beton, kaca, batu bata, dan seng untuk pencahayaan di jendelanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fallingwater, karya dari Frank Lloyd Wright atau kita singkat PLW. Fallingwater adalah rumah yang didesain oleh arsitek Amerika yang bernama Frank Lloyd Wright pada tahun 1935 di barat daya pedesaan Pennsylvania, yaitu 50 mil sebelah tenggara Pittsburgh. Berusaha menghadirkan sebuah karya arsitektur dengan pendekatan konsep dengan alam. Pemilihan lahan berusaha menghadirkan sebuah karya arsitektur dengan pendekatan konsep dengan alam. Pemilihan lahan dan bahan bangunan secara apik menyiratkan kesederhanaan dan penghargaan terhadap alam sekitar. Bahan bangunan atau finishing diambil dari quarry di sekitar lokasi dengan eksploitasi yang bijak. Pemilihan struktur yang didominasi sistem cantilever atau overhang. Perubahan utama beton bertulang secara sepintas tampak biasa saja, namun kalau dilihat lebih detail menunjukkan bahwa Fallingwater dibangun dengan sistem struktur yang rumit dan sangat detail. Bangunan ini ditetapkan sebagai National Historic Landmark di tahun 1966. Pada 1991, American Institute of Architecture menunjuk bahwa Fallingwater adalah the best all-time work American architecture. Sementara itu, National Geographic Travel menetapkannya sebagai place of a lifetime. Nah, adapun konsep bangunan. Memasuki kawasan Fallingwater, kesan sederhana terdapat mulai di pintu masuk utama yang hanya ditandai dengan sebuah tiang batu, berlanjut ke bangunan pengelola museum yang didominasi dengan bahan kayu, jalan setapak, dan berujung pada Fallingwater yang berdiri di bantaran sungai berbatu dengan sebuah air terjun kecil di depannya. Berdiri di hamparan hutan oak dan mafle menjadi sebuah kesan harmoni tersendiri antara bangunan dengan alam. Fallingwater dibangun dengan konsep desain yang tidak lazim pada saat itu, di mana Frank
Lloyd Wright yang pada saat itu banyak dipengaruhi budaya Jepang berusaha menghadirkan sebuah karya arsitektur dengan pendekatan konsep dengan alam sekitar. Sangat kontras dengan arsitektur modern yang cenderung sinkron dengan lingkungan. Pemilihan lahan secara tepat dan bahan secara apik menyadarkan sederhanaan dan penghargaan terhadap alam sekitar. Selanjutnya kita masuk ke konsep bahan. Diambil dari kuari di sekitar lokasi dengan pemilihan struktur yang didominasi sistem cantilever atau overhang berbahan utama beton bertulang secara sepintas tampak biasa saja, namun kalau dilihat lebih detail menunjukkan bahwa perimeter dibangun dengan sistem struktur yang sangat detail. Masuk ke dalam lagi akan tampak tonjolan bebatuan asli berukuran besar yang menunjukkan bahwa bangunan didirikan sangat menyatu dengan alam dalam arti yang sebenarnya, di mana sangat sedikit dari bebatuan tebing sungai yang dirubah struktur aslinya. Banyak bukaan yang pada dinding dan atap juga menunjukkan konsep hemat energi atau cahaya dan panas yang sekarang ini menjadi isu global. Berada di kawasan terpencil yang cenderung middle of nowhere atau sedikit orang yang mengetahui tempat tersebut. Selanjutnya ada detail bangunan. Selanjutnya ada detail dari bangunan Fellingmeter, yaitu terletak di lokasi Mill Run, Pennsylvania, near city Fredericksburg. Pembangunan ini dilakukan pada awalnya yaitu pada tahun 1936 sampai akhirnya berdiri pada 1939. Perancangnya bernama Frank Lloyd Wright. Adapun tema dari arsitek tersebut adalah arsitektur organik. Berikut adalah gambar dari denah, perspektif, dan layout. Selanjutnya ada juga gambar atau foto dari interior, cantilever, pintu masuk, dan eksterior. Baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa Frank Lloyd Wright disebut sebagai salah satu arsitek paling kenamaan di era modern dengan karya lebih dari 3000 desain rumah. Frank Lloyd Wright juga menjadi arsitek yang dikagumi hingga sekarang oleh arsitek lain. Saya di sini mencoba mengupas dan belajar tentang arsitektur dari Frank Lloyd Wright sekaligus menunjukkan beberapa kualitas desainnya yang mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman sekalian. Nah, sekian presentasi dari saya tentang Fellingmeter adalah hasil karya dari Frank Lloyd Wright. Semoga dapat memberikan inspirasi atau wawasan bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan presentasi ini saya akhiri dengan kalimat Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.